Juru bicara sejatinya mampu menyampaikan hal-hal strategis dalam sebuah program ataupun agenda besar, termasuk penyelenggaraan KTT G20 di Indonesia. Penunjukan Maudy Ayunda sebagai juru bicara presidensi G20 Indonesia menjadi perbincangan. Maudy dianggap tidak memiliki latar belakang atau pengalaman di bidang ekonomi dan diplomatik, sehingga beberapa pertanyaan yang bersifat isu sensitif tentang geopolitik anggota G20 justru tak dirinya jawab dan dilempar ke juru bicara lainnya. Contohnya, saat pengenalan perdana Maudy sebagai jubir di acara FMB9. Saat itu, salah satu jurnalis menanyakan terkait tanggapan pemerintah terkait rencana boikot Amerika Serikat ke G20 jika Rusia hadir. Pertanyaan tersebut ditujukan kepada Maudy, namun diambil alih jawabannya oleh juru bicara Kemenkominfo Deddy Permadi. Sementara, jurnalis-jurnalis lain justru diminta menanyakan hal personal untuk mengenal Maudy. Peneliti politik di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Wasisto Raharjo Jati menilai langkah ini sebagai hal sia-sia yang dibuat pemerintah sebagai upaya untuk menyentuh populasi mudanya. Penunjukan simbolis ini adalah bagian dari upaya untuk meredam kritik dari kaum muda tentang isu-isu kritis seperti pekerjaan dan layanan publik, ujar Wasisto dikutip dari Bloomberg. Di sisi lain, penunjukan Maudy Ayunda dan juga tokoh muda dalam politik Jokowi dinilai wajar oleh Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Airlangga, Irfan Wahyudi. Dengan latar belakang pendidikan luar negeri, pemerintah ingin menciptakan panutan bagi kaum muda. Namun, terkait isu politik dan G20, pemerintah perlu perwakilan yang dapat berbicara terkait isu global. Dalam hal ini, pemanfaatan anak muda akan dilihat sebagai gimmick, bukan sebagai fungsi strategis, ujar Irfan dikutip dari Bloomberg. Penunjukan Maudy juga menjadi bukti pemerintahan Presiden Joko Widodo acap kali menggunakan selebritis muda, pendiri startup, dan anak pengusaha dalam berpolitik selama masa jabatannya. Sebelumnya, sosok Putri Tanjung sebagai anak pengusaha, pendiri startup yang termasuk generasi milenial yang dilibatkan dalam dunia politik di masa kepemimpinan Jokowi. Selain Putri Tanjung, terdapat beberapa milenial lainnya yang dijadikan staf khusus oleh Presiden Jokowi di periode kedua kepemimpinannya. Mayoritas milenial yang dipimpin menjadi staf sus merupakan pendiri startup. Ada pula selebritis yang dilibatkan, contohnya Reisa Broto Asmoro yang menjadi juru bicara pemerintah dalam Satuan Tugas Penanganan COVID-19.